Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artika Sari Devi Nasution dengan NIM belakang 39. Di sini saya akan menjelaskan tentang akad-akad yang ada pada bank syariah. Memahami akad-akad yang ada pada bank syariah. Yang pertama yaitu akad murabahah, yaitu akad jual beli di mana bank bertindak sebagai penjual. Bank wajib beli dulu barang yang dipesan nasabah ke supplier. Setelah barang dimiliki bank secara sah, baru bank jual ke nasabah dengan harga pokok tambah margin keuntungan yang disepakati di awal. Ini diatur dalam PSAK 102 yaitu akuntansi murabahah, mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah. Selanjutnya contoh kasus dan penyajiannya di laporan keuangan. Contoh kasusnya di atas dan penyajian di laporan yaitu disajikan piutang murabahah 24 juta dikurangi margin, murabahah ditangguhkan 4 juta sehingga nilai yang muncul di neraca adalah 20 juta, yaitu sebesar harga perolehan bank. Di laba rugi yaitu setiap bulan mengakui pendapatan margin murabahah secara proporsional. Selanjutnya pengungkapan dan peran DPS. Pengungkapannya yaitu bank wajib mengungkapkan harga perolehan aset murabahah, ada atau tidaknya janji pemesanan dari nasabah dan sifatnya mengikat atau tidak mengikat, saldo margin murabahah yang belum diakui, rincian piutang murabahah yang bermasalah beserta cadangan kerugiannya, serta perlakuan terhadap denda keterlambatan yang harus dipisahkan dan tidak boleh menambah pendapatan bank. Peran DPS yaitu Dewan Pengawas Syariah wajib memastikan murabahah dijalankan sesuai syariah. Yang kedua yaitu akad mudharabah, yaitu akad kerjasama usaha di mana satu pihak menyediakan 100% modal dan disebut sahibul mal, sedangkan pihak lain menyediakan 100% keahlian, tenaga, dan waktu untuk mengelola usaha dan disebut mudharib. PSAK ini diatur 105 akuntansi mudharabah, yaitu mengatur investasi dengan skema bagi hasil, prinsip kerugian finansial sepenuhnya ditanggung oleh pemilik dana. Selanjutnya contoh kasus dan peran DPS. Contoh kasusnya di atas dan peran DPS-nya yaitu mengawasi agar nisbah bagi hasil yang sudah disepakati di awal tidak diubah secara sepihak di tengah jalan. Selanjutnya penyajian dan pengungkapannya. Penyajian di laporan keuangan yaitu di sisi aset bank dicatat pembiayaan mudharabah 100 juta, sedangkan dana yang dihimpun bank dari nasabah dengan akad mudharabah tidak boleh dicatat sebagai utang, melainkan sebagai dana syirkat temporer yang diletakkan di liabilitas dan ekuitas. Pengungkapannya yaitu bank wajib mengungkapkan nisbah bagi hasil untuk setiap jenis produk pembiayaan dan pendanaan mudharabah. Yang ketiga yaitu akad musyarakah, yaitu akad kerjasama atau kongsi di mana dua pihak atau lebih menggabungkan modal baik dalam bentuk uang maupun aset non-kas untuk menjalankan suatu usaha bersama. Ini diatur dalam PSAK 106 yaitu akuntansi musyarakah. Keuntungan boleh dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati para pihak dan bisa berbeda dari porsi modal, tetapi kerugian wajib dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Selanjutnya contoh kasus di atas dan penyajian di laporan keuangan yaitu bank mencatat di sisi aset pembiayaan musyarakah jika proyek untung bank mengakui pendapatan bagi hasil musyarakah, jika proyek rugi bank mengakui beban kerugian musyarakah. Pengungkapannya yaitu harus diungkap porsi modal masing-masing, nisbah pembagian laba yang disepakati, jenis dan alokasi proyek musyarakah yang dibiayai. Peran DPS-nya yaitu memastikan pembagian kerugian sudah sesuai dengan porsi modal bukan sesuai nisbah laba. Yang keempat salam, yaitu akad jual beli di mana pembayaran dilakukan secara tunai dan lunas di awal akad, sedangkan penyerahan barangnya ditangguhkan sampai waktu tertentu di masa depan. Diatur dalam PSAK 103 yaitu mengatur tentang akad salam dan salam paralel, mengatur spesifikasi barang pesanan yang harus jelas, pembayaran yang harus lunas di muka, dan mekanisme penyelesaian apabila pihak penjual gagal menyerahkan barang pada waktu yang disepakati. Selanjutnya contoh kasus dan penyajian di laporan keuangan. Contoh kasusnya di atas dan penyajian di laporan keuangan yaitu di neraca sebelum barang diterima dicatat sebagai piutang salam. Setelah gabah diterima, piutang dihapus dan dicatat sebagai persediaan. Di laba rugi yaitu keuntungan bank baru diakui ketika gabah dijual ke pasar. Selanjutnya pengungkapannya dan peran DPS dalam akad tersebut yaitu wajib diungkap jenis, kuantitas, dan kualitas barang yang dipesan, jangka waktu penyerahan barang, kebijakan jika terjadi gagal secara seperti pengembalian uang atau diganti musim tanam berikutnya, serta resiko penurunan nilai pasar dari persediaan salam. Peran DPS yaitu DPS memastikan spesifikasi gabah dalam akad sudah sangat jelas dan tidak ambigu untuk menghindari golong. Selanjutnya yaitu istisna, yaitu akad jual beli di mana pembeli memesan untuk dilibatkan barang manufaktur atau konstruksi dengan spesifikasi tertentu berbeda
sesuai dengan salam, pembayaran dalam istisna boleh dilakukan secara bertahap atau termin sesuai progres pembuatan barang. Ini diatur dalam PSAK 104, yaitu mengatur akuntansi untuk akad istisna dan istisna paralel. Contohnya di bawah ini. Selanjutnya penyajian di laporan keuangan, yaitu di sisi aset dicatat aset istisna dalam penyelesaian sebesar termin yang sudah dibayar ke kontraktor. Di sisi lain dicatat tagihan istisna ke nasabah. Pendapatan istisna diakui menggunakan metode persentase. Pengungkapannya yaitu harus diungkap metode pengakuan pendapatan yang digunakan, total nilai kontrak istisna dengan nasabah dengan kontraktor, bagian kontrak yang sudah ditagih dan ada belum yang ditagih. Peran DPS itu wajib memastikan akad dua yang terpisah independen. Selanjutnya yaitu ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat dari suatu aset dari pemilik aset yang disebut mujir kepada penyewa yang disebut mustajir dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujroh. Diatur dalam PSAK 107, yaitu mengatur akuntansi untuk transaksi sewa menyewa termasuk ijarah muntahiyah bin tamlik atau IMBT. Selanjutnya yaitu penyajian di laporan keuangan, yaitu bank mencatat aset ijarah di sisi aset dikurangi dengan akumulasi penyusutan aset ijarah. Setiap bulan bank mengakui pendapatan sewa ijarah. Bank juga mengakui beban penyusutan aset ijarah karena bank adalah pemilik aset. Pengungkapannya yaitu wajib diungkapkan jenis aset yang disewakan, jangka waktu sewa, total jumlah pembayaran sewa yang akan diterima di masa depan, adanya opsi pemindahan kepemilikan di akhir akad dan mekanismenya. Peran DPS-nya yaitu DPS memastikan bahwa akad sewa dan akad hibah atau jual beli di akhir masa sewa dibuat dalam dokumen terpisah.